Udah. Got it. Saya. Tadi kamu nanya apa deh, El? Yang mana? Jam sampai jam berapa ya? Gitu. Oh iya. Mudah-mudahan nggak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Oke. Saya. Ini ceritanya ada shock-shockan nggak? Ada apa? Shock-shockan. Enggak ada. Main aman aja. Oke, aku mulai ya. Gambar aku putus-putus nggak? Putus-putus. Enggak kok. Nggak. Udah cantik banget lagi. Ya iyalah. Karena mau ketemu yang cantik juga. Alah. Beda kan cantik alami dengan yang ini. Jadi aku harus usaha. Oke. Kita. Aduh. Banyak sekali kendala ini aku. Sebentar. Oke. Aku mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di salah satu playlist di channel YouTube aku, yaitu ngobrol bareng. Nah, kali ini bintang tamu kita, yang akan jadi teman ngobrol kita adalah Kak Elisa Rahmi Marta Wiharjo. Aku hampir salah mulu nih nyebutnya. Nah, Kak Elisa ini temanku kuliah di Unindra, sekarang semester 8 dan sedang menjalani skripsi. Gimana Kak Elisa, skripsinya aman? Insya Allah aman. Insya Allah aman, Kak Oding. Ini dipanggilnya, Dosen juga apa? biasanya dipanggil sama anak-anak Kak Oding atau Bu Oding atau Bu Audrey. Iya Bu Audrey lah. Oh, Bu Audrey. Kali Kalau Oding gitu kayaknya kan formal. ya kali gitu ada panggilan kesayangan kan? Ada Apa guru tuh? BK. Guru BK. Label. Semoga dikenalnya guru BK yang baik-baik aja ya. Kak Elisa ini selain kuliah juga punya kegiatan lain, diantaranya punya all shop. Jadi Kak Elisa ini seorang pebisnis, entrepreneur muda. Dia jualan ini ya, kerudung sama gamis gitu ya nggak sih Kak? Iya. Sekarang gimana selama pandemi? Masih jalan lancar? Aku lagi stopin dulu sih bukan karena pandemi ya, tapi karena skripsi. Karena lagi mau Takut fokus ke nggak skripsi. kepegang? Iya betul, takut. Oh. Terus yang kedua, Kak Elisa juga punya usaha warung nasi. Nah, tapi warung nasi gimana? Di stop juga kah selama skripsi atau masih berjalan nih? Enggak, tetap jalan. Makanya Berjalan. karena apa sih? Jualan gamisnya itu di stop karena kan selain skripsi juga ngurusin jualan sama mamah ya. Mm-mm. Gitu. Biar lebih kebagi aja ya waktunya ya. Iya betul. Tapi kan lagi pandemi gini ya, ditambah PPKM, berpengaruh nggak sama warung kamu itu? Berpengaruh banget, Kak. Banget. Apa sih namanya? Sepi banget pasti ya. Sepi Kalau banget. kalau sepi banget sih enggak, cuma berkurang aja. Mm-mm. Hmm, Tetap alhamdulillah ya, tetap ya. tetap cukup ramai lah alhamdulillah. Oke. Nah, Kak Elisa, kita langsung aja ke topik kita di ngobrol bareng hari ini, yaitu
tentang be grateful, be blissful. Atau kalau misalnya kita bersyukur, maka ya kita akan penuh berkah. Nah, Kak Elisa sendiri, pertama sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan inti, Kak Elisa ini, sebelumnya melakukan hijrah atau memang dari kecil sudah terbiasa dengan hijab? Enggak, aku hijrah. Karena sebenarnya sih banyak ya, malah banyak teman-teman yang kalau ketemu aku tuh mereka berpikir bahwa ibu sama ayah aku tuh seorang ustadz dan ustazah gitu. Mhm. Sebenarnya sebenarnya bukan. Pas aku cerita, "Oh enggak, orang tua aku orang tua biasa mereka." Terus mereka agak sedikit shock gitu. Jadi, sebenarnya aku melakukannya ya karena hijrah, tapi alhamdulillah mereka, eee, tetap men-support, tetap mendukung gitu. Jadi aku tidak, memiliki kebiasaan berhijab dari waktu kecil enggak. Karena aku mulai berhijab pun dari mulai satu SMP, terus itu juga masih lepas buka. Pas di SMK baru 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 terus pakai jilbab gitu. Kalau Kak Oding sendiri gimana tuh? Oke, berarti emang apa ya, enggak, aku kira juga aku termasuk yang ngira kamu tuh, nggak hijrah gitu, emang udah biasa aja pakai kerudung karena kamu kan, apa ya, salah satu temen aku yang hijabnya cukup menjulur gitu. Nah, itu menggambarkan banget kalau, oh ini mah emang udah dari dulu gitu. Enggak, Kak. Nah kayak mmm, nah, Kak Elisa, kenapa akhirnya memilih untuk, hijrah? Padahal kan ini ya tadi kan, padahal orang tua juga sebenarnya, biasa aja ya kan. Tapi kenapa Kak Elisa akhirnya memutuskan untuk hijrah, terus, apa ya, sebenarnya, bentuk hijrah itu yang benar seperti apa sih? Oke. Kenapa aku memutuskan untuk hijrah? Mungkin karena emang udah panggilan kali ya. Maksudnya artinya Pada hidayah. enggak sih, sebenarnya setiap orang itu mendapatkan hidayah gitu. Hidayah itu Mhm, kan seperti ibarat kata seperti cahaya mentari ya, dan kita itu mhm, adalah pemilik rumahnya. Artinya kita memiliki kebebasan untuk menutup atau membuka jendela agar, cahaya mataharinya itu bisa masuk gitu ke rumah kita. Jadi mhm. kalau misalkan ditanya apa yang membuat aku hijrah, ya karena memang udah atas kesadaran diri sendiri dan ya lagi-lagi bahwa kita itu kan hidup di dunia ini kan, eee, ditugaskan untuk beribadah gitu ya. Tuh, terus abis itu tadi pertanyaan yang kedua apa, Kak Audrey? Jadi bentuk bentuk hijrah yang benar itu Oh. seperti apa menurut Kak Elisa? Hijrah itu sendiri kan artinya perpindahan tempat ya, Mhm. dari yang, baik mungkin ke lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan ditanya hijrah itu apa, ya sebuah perubahan yang di mana kita akan, berusaha untuk istiqomah gitu di dalamnya gitu. Artinya bahwa perlunya ada keistiqomahan, komitmen, dan konsisten di dalamnya, gitu. Oke. Berarti memang apa ya, tidak bisa diukur dengan seberapa panjang hijab kita atau seberapa sering kita pergi ngaji, ya nggak sih, Kak El? Mmm, Karena sumbernya ya ada dari dalam diri kita sendiri gitu. iya. Kalau menurut Kak Audrey, arti hijrah itu sendiri gimana? Ya kurang lebih sama sih sama kayak kamu. Soalnya aku lebih fokus ke isinya juga gitu. Kalau misalnya, kita diukur aku ngeliat fenomena di lingkungan ya, banyak banget anak-anak muda yang pakai cadar, mohon maaf ini, tapi bukan untuk apa ya, bukan karena dia sedang melakukan hijrah gitu, karena tren aja, dia baru ikut ngaji gitu. Terus lihat mungkin ada yang sudah, lebih dahulu, hijrah, dengan hijrah yang benar itu, tapi dia karena ya baru ngaji jadi ikut-ikutan aja gitu, bukan bukan karena dia butuh untuk lebih baik. Menurut aku sih itu sama lah kayak kamu, yang penting lebih ke isi gitu. Oke. Nah, Kak El, bicara tentang hijrah, ini kan kita, bicara tentang
ya tadi pindah dari yang baik menjadi yang lebih baik. Nah, menurut KL, apa aja sih amalan-amalan ibadah harian yang bisa banget dilakuin sama generasi milenial, sama teman-teman kita nih, sama adik-adik kita, itu apa sih yang sekiranya, apa ya, sebenarnya menurut aku juga nggak ada ibadah yang susah, ya nggak sih? Nggak ada yang menyulitkan gitu. Tapi apa yang kira-kira bisa dilakukan, diamalkan setiap waktu gitu, tanpa ada rasa beban. Oke, sebenarnya untuk amalan ibadah amalan harian itu sendiri banyak ya Kak macam-macamnya. Kayak misalkan baca Quran, terus sholat sunnah kayak tahajud atau qiyamul lail, sholat sunnah qobliyah atau ba'da setelah sholat wajibnya, terus tadi baca Quran, beramal gitu, bahkan membaca buku pun termasuk ibadah gitu. Nah, kalau misalkan apa yang paling cocok untuk generasi milenial? Sebenarnya orang-orang generasi milenial itu harus mencoba semuanya gitu. Karena lagi-lagi bahwa amalan yang kita kerjakan ya itu untuk diri kita sendiri kan, bukan untuk ibu kita, bukan untuk bapak kita gitu, bukan untuk teman-teman kita, bukan untuk guru-guru kita, tapi untuk kita sendiri gitu. Oke. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya secara spesifik yang perlu banget kita lakuin, dan menjadi apa ya, salah satu apa ya, kunci lah gitu, kunci kunci kita, itu apa sih, Kak, yang paling perlu gitu? Mungkin membaca Quran kali ya? Quran ya? Mhm, membaca Quran. Karena kalau dalam Oke, sehari pun oke, oke. biasanya nih orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran, biasanya kalau dalam sehari dia nggak membaca Al-Quran, itu akan terasa lebih hampa gitu. Dan biasanya orang-orang yang membaca Quran, mereka memiliki waktu yang lebih produktif ketimbang orang-orang yang jarang membaca Al-Quran atau malah nggak pernah dalam sehari. Tuh, jadi diusahakan membaca Quran merupakan hal yang seharusnya dan benar-benar harus dijadwalkan gitu, dalam keseharian. Oke, 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 oke. Kalau Kak Audrey sendiri, Apa tuh? ya, biasanya Kak Audrey itu kalau ngerjain amalan-amalan harian paling suka yang mana tuh? Paling suka apa ya, kalau sedekah insya Allah Hmm? selalu disempatkan. Terus kalau yang spesifik baca, ya baca tadarus tapi nggak yang intens gitu loh. Hmm. Ya mungkin dalam seminggu adalah beberapa kali gitu. Hmm. Masih Biasanya, jauh banget aku. dan tadi kan Kak Audrey bilang bersedekah ya. Biasanya kalau kita habis bersedekah tuh terasa banget ya bahagianya gitu di dalam hati. Iya gak sih? Banget, Iya banget. kan? Iya Orang kan? aku tuh selalu apa ya, kayak setiap dapat itu aku Heeh. harus ngasih. Kalau aku belum dapat, aku tuh selalu selalu bikin nazar kayak, ya Allah kalau turun Heeh. aku kasih sekian gitu. Dan aku kayak kayak lebih excited itu gitu karena aku udah nazar dan kayak Hmm, ama aku tuh udah butuh banget terus pas banget bener turun gitu. Kayak iya. Biasanya luar memang biasa. iya. Hatinya benar-benar kerasa enak banget gitu kalau habis udah berbagi sama orang-orang. Bener, bener, bener. Kayak ini juga sih Kak, apa ya namanya? Aku sering banget nemuin aku punya Heeh. teman terus yang mereka sholat itu nggak putus gitu. Hmm. Sholat itu nggak putus. Kurang kurang kayak baru selesai azan kalau mereka belum bergerak gitu kayak Hmm. aduh nggak bisa nih udah gelisah gitu loh Kak kayak apalagi kalau kurang kurang satu kayak ngerasa bersalahnya banget banget kayak Masya Allah, Hmm. aku masih jauh banget. Aku baru di titik sedekah gitu, belum belum sampai situ. Nah, kalau KL sendiri, apa yang jadi amalannya KL? Yang itu tuh benar-benar kebutuhan KL, ya jangan sampai itu tuh terlewat gitu. Baca Quran. Kadang kalau benar-benar lagi nggak
apa ya, biasanya ya rasa malas itu kan kadang kan sering hadir ya. Pasti Mhm. gitu setiap orang pernah merasakan rasa malas. Kadang kalau aku lagi malas, ya minimal minimal banget itu dengerin murotal gitu, kalau bener-bener lagi malasnya hadir. Tapi Luar kalau tapi biasa. kalau untuk sholat 5 waktu itu wajib harus kudu mesti ya, itu udah di luar apa ya, udah bukan sunnah Di lagi gitu, luar udah bener-bener mhm. kewajiban. Artinya itu harus tetap Karena memang itu tiangnya ya, Kak. ya betul, Nah, Kak El, tadi kan, apa ya, bicara tentang menuju hal yang lebih baik gitu. mhm, Ini kan sering kita temuin cobaan, cemoohan, bahkan ada yang, apa, paling menjadi hambatan ya tadi rasa malas itu sendiri. Tadi kan Kak El bilang ya katanya semalas-malasnya Kak El tuh apa, dengerin murotal. Nah, kalau menurut Kak El, selain, berarti kan tadi alternatif ya, Kak, mhm. alternatif. Nah, menurut Kak El apa sih, cara yang efektif untuk melawan si rasa malas itu sendiri? Oke. Yang tadi aku bilang ya, kalau orang malas itu sebenarnya manusiawi ya. Pasti Mhm, Kak Audrey juga pasti pernah merasakan rasa malas gitu. banget. Entah itu malas untuk beribadah, entah itu malas untuk membaca gitu, atau malas untuk mengerjakan sesuatu, atau malas untuk belajar bahkan. Ya, terkadang itu sering hadir gitu di manusia. Bahkan nggak nggak ada lah manusia yang nggak pernah merasakan rasa malas, pasti mereka pernah merasakan rasa malas. Untuk gimana caranya melawan rasa malas itu sendiri, aku mencoba untuk menemukan lebih ke arah, apa ya, kayak apa ya, aku berpikir gini Kak Audrey, ketika aku malas, aku berpikir bahwa ada orang-orang yang mereka itu sudah mulai bergerak gitu. Artinya bahwa aku tidak ingin tertinggal, bukan berarti aku mengukur ya, bukan berarti aku Mhm membandingkan mhm, diri aku sama betul mereka gitu. betul, Tapi aku mhm. berpikir bahwa berjuta-juta orang di sana sedang berlomba-lomba untuk melakukan sebuah kebaikan gitu. Sedangkan aku kalau misalkan masih malas, masih kebanyakan rebahan, masih kebanyakan melamun ya atau bahkan berhayal-berhayal gitu. Aku mau sampai di mana gitu. Sedangkan orang-orang di luar sana mmm, mereka sudah berlomba-lomba gitu untuk mengejar apa yang mereka inginkan. Artinya bahwa aku perlunya untuk mencari titik, motivasi atau titik, alasan kenapa aku harus melakukan itu, gitu. Oke, berarti kalau buat Kak El lebih ke cari batu loncatan ya nggak sih? Iya betul loncat. Nah, kalau Kak El sendiri yang jadi, apa ya, punya nggak role role model yang jadi batu loncatan Kak El sendiri? Siapa orangnya? Mmm, maksudnya orang yang ini ya, orang yang dapat memotivasi kita ya? Iya, yang jadi, Model. acuan Kak El untuk, "Ini harus sama nih," gitu, "harus bisa ngejar dia," gitu. Oh, kalau untuk orang yang kayak harus ngejar dia sih nggak ada, nggak ada. Cuma kalau ada cuma tetap ada orang-orang yang di mana aku ingin melakukan hal yang lebih untuk mereka gitu, yaitu ya kedua orang tua aku, terus, pokoknya keluarga lah. Keluarga adalah orang-orang yang paling pertama kali Jadi motivasi. iya, jadi motivasi aku untuk terus melangkah ke depan, gitu. Kalau Kak Audrey sendiri sebagai guru BK gitu, gimana caranya ngelawan rasa malas? Mungkin malas untuk nanganin anak-anak gitu? Apa ya, lebih ke ini sih balik lagi, tanggung jawab ya. Kalau Mhm, misalnya sekali males, itu aku sebenarnya punya punya masalah prokrastinasi. Dan itu kayak nyiksa aku banget, mhm. karena aku lebih seneng tadinya aku lebih seneng ngerjain sesuatu tuh kayak nunggu numpuk dulu atau nunggu deadline dulu. Nah itu tuh aku mulai tersadar sekarang kayak, aduh procrastination is killed me gitu, kayak nggak bisa nih. Nah sekarang akhirnya, ya sadar tanggung jawab, lebih Mhm. sadar gitu, jadi sekarang udah more organized aja sih, di lebih, ke lebih tersusun lah pokoknya segala macamnya sekarang insyaallah. Enggak, tapi aku juga pernah loh kayak gitu, Kak Audrey. Jadi aku pernah, jadi tuh kayak nunggu numpuk tugas dulu gitu baru dikerjain.
Nah itu Kak Audrey sendiri untuk cara mengorganisasinya itu gimana? Mengaturnya? Gima apa gimana gimana? Maaf. Iya, cara mengaturnya untuk supaya nggak terlalu tugas numpuk-numpuk gitu. Kan katanya Kak Audrey kan udah mulai ini kan ngatur. Oh, mhm. Apa ya, aku tuh sebenarnya yang paling jadi tanggung jawab ya kan karena sekarang, kerjaan, ada kerja jadi guru PK ini, jadi nggak ada, aku kalau misalnya bikin materi, nyiapin materi bener-bener, 1 jam sebelumnya gitu, dan selesainya bikin laporan ya setelah itu gitu, setelah 1 jam kasih materi, aku langsung bikin laporannya, lebih ke gitu sih sekarang. Oh, iya iya. Kak El, kita lanjut. Oke. Ini sepi banget ya kita Eee, berdua doang. kalau rame-rame gimana ya? Oke, lanjut lanjut. Mhm. Nah, Kak El, tadi kan ya, hambatan terbesar jelas dari diri kita sendiri ya, karena rasa malas itu cuma ada di diri kita. Nah, kalau, apa namanya, dari luar nih, hambatan eksternal. Nah, menurut Kak El, perlu nggak sih kita punya circle yang selalu mengingatkan kita pada hal-hal yang baik gitu, pada, apa namanya, ibadah kita gitu? Perlu, perlu banget, Kak. Disebutnya tuh dengan apa ya? Social control kali ya. Mhm, Artinya bahwa kita memerlukan orang-orang yang selalu mengingatkan kita, apalagi terutama dalam hal kebaikan gitu ya. Itu sangat mhm, penting gitu karena saya rasa yang namanya hijrah, sebenarnya tuh hijrah itu gampang. Orang yang tadinya nggak pakai jilbab, ya udah tinggal pakai jilbab aja. Orang yang tadinya nggak ngaji, ya udah tinggal ngaji aja gitu. Orang yang tadinya suka nongkrong di tempat-tempat yang kurang baik gitu, ya udah tinggal nongkrong di tempat baik. Sebenarnya hijrah itu gampang. Yang sulit itu sebenarnya istiqomahnya. Artinya bahwa ketika memang kita berniatan untuk istiqomah di dalamnya, kita perlu orang-orang di sekitar kita yang selalu mendukung kita untuk lebih atau melakukan kebaikan itu sendiri gitu. Artinya bahwa kita memerlukan social control yang dimana mereka akan selalu mengingatkan kita. Ketika kita terlalu 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 berlebihan gitu, mereka akan selalu mengingatkan kita. Ketika kita lagi malas beribadah, mereka selalu mengingatkan kita gitu. Artinya bahwa kita perlu banget social control. Nah, untuk social control itu sendiri gampang sebenarnya kita nyari teman-teman yang mereka hijrah. Sebenarnya apalagi lagi masa-masa sosial media itu kan lagi naik banget ya saat-saat ini. Apalagi generasi milenial, saya rasa juga mereka semua adalah orang-orang yang sering banget main di media sosial. Media sosial itu juga sekarang itu akun-akun tentang agama, akun-akun tentang orang-orang yang mereka sedang hijrah, itu banyak banget gitu. Tinggal gimana caranya agar mereka tinggal menemui teman-teman yang hijrah, yang sama-sama ingin berbuat kebaikan gitu. Tapi kalau bisa juga tetap harus berhati-hati gitu. Karena kan yang namanya agama ya, agama saya rasa mhm, sedikit sensitif gitu. sensitif, mhm. Jadi saya rasa Nah teman-teman juga harus berhati-hati. betul. Nah, KL itu kan kalau dari circle pertemanan. Nah, kalau dari lingkungan sendiri, lingkungan rumah, kan kalau tadi kan orang tua KL itu mendukung ya, bahkan keluarga juga oke-oke aja, nggak ada masalah. Tapi kan kalau lingkungan kita nggak bisa kontrol gitu. Mhm. Tapi di satu sisi juga kita perlu kenyamanan karena pilihan kita untuk hijrah. Nah, menurut KL, gimana sih cara kita, membawa diri di situasi seperti itu? Mmm, maksudnya maksudnya di lingkungan rumah gitu deh, Kak, Di lingkungan rumah atau keluarga? ya di lebih ke ini sih ya, lebih ke tempat-tempat umum gitu, ya nggak sih, Kak? Kalau misalnya ngelihat mohon maaf nih yang kerudungnya, yang hijabnya, agak menjulur tuh kan Mhm. rada negatif dilihatnya agak Mmm. negatif, ya nggak sih? Nah itu Iya, KL sendiri gimana menanggapinya? oke. Sebenarnya ibu dan bapakku ini ngedukungnya juga baru-baru tahun-tahun sekitar beberapa tahun lalu ya. Artinya bahwa ketika aku pertama kali menggunakan jilbab itu sebenarnya mereka nggak mendukung gitu. Bahkan mereka sedikit menentang, apalagi mamah gitu, agak sedikit menentang. Dan itu Agak adalah agak tahun kaget gitu? ya, itu adalah tahun-tahun di mana aku merasa bahwa
ketika aku ingin melakukan sesuatu yang lebih, terus ternyata aku nggak dapat dukungan dari keluarga, itu sangat 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 menyakitkan gitu sebenarnya. Tapi ya aku, mencoba balik lagi ke diri aku bahwa ketika aku ingin melakukan sesuatu dan itu berbuat kebaikan, ya artinya di sini tidak ada hal yang buruk, bukan hal yang haram juga. Jadi untuk apa takut untuk melakukan yang lebih. Nah, akhirnya untuk Mhm. beberapa tahun kemudian baru mereka mendukung dan sampai saat ini alhamdulillah mereka mendukung banget gitu. Jadi saking mendukungnya itu ketika aku cerita sama mereka, "Mah tadi," misalkan nih, aku cerita kadang gini, "Mah tadi ada dosen, aku nggak salim, tapi aku salimnya begini," gitu kan. Terus mereka tuh ketawa gitu. Mereka ketawa, bukan malah marah atau apa gitu, tapi mereka malah ketawa gitu dan mereka tidak mempermasalahkan itu. Dan pertanyaan Kak Audrey tadi tentang wanita berjilbab panjang atau bahkan ada yang cadaran mereka dianggap, eee, mungkin teroris ya, atau orang yang sedikit menyebalkan dan lain sebagainya, balik lagi kepada diri kita gitu. Sebenarnya kita itu kan menggunakan jilbab ya, apalagi jilbab yang mungkin, menutupi dada itu merupakan suatu perintah dari Allah gitu ya. Artinya bahwa Mhm. lagi-lagi kita tidak perlu takut untuk melakukan hal itu. Nah, tinggal gimana cara kita membawa, diri kita kepada mereka. Kayak misalkan, kalau misalkan mereka berpikir bahwa orang yang bercadar adalah teroris, ya tinggal orang yang bercadar ini bagaimana caranya agar bisa diterima dengan baik. Kayak misalkan, dia harus beramah tamah, harus sering bertamu gitu, atau bertanya kabar kepada tetangganya, atau memberikan makanan ketika tetangganya sakit, atau menjenguk ketika tetangganya sakit gitu. Nah, hal-hal itulah padahal kan hal-hal sepele ya, atau hal-hal kecil. Hal-hal itulah yang mampu merubah mindset atau pemikiran dari orang-orang yang selalu berpikiran negatif kepada, mereka gitu. Artinya kembali lagi kepada diri sendiri, bagaimana caranya agar menjadi orang yang asik dan menyenangkan tanpa harus, melanggar syariat gitu. Gitu Kak Audrey. Oh, betul, lebih ke ini sih ya, aku, dari yang tadi Kak El bahas, itu aku inget gini, kalau orang jahat ya kita nggak perlu balas jahat, ya nggak sih? Malah kita Iya, harus kasih yang lebih baik daripada yang dia kasih ke kita, ya nggak sih? betul. Betul betul banget. Iya. Nah, Kak El sendiri punya boundaries nggak? Punya apa ya, batasan nggak? Bikin batasan sendiri nggak? Karena kan kita, tadi ya syukur-syukur kalau circle kita adalah yang membantu kita untuk, lebih meningkatkan, iman gitu. Nah, kalau enggak gimana? Punya batasan sendiri nggak? Batasan kita kepada orang lain maksudnya ya, Kak? Iya. Kalau aku sendiri tentu harus ada batasan gitu. Artinya bahwa bukan berarti kita membatasi untuk tidak mau berteman dengan yang tidak berjilbab, tidak mau berteman dengan mereka yang suka nongkrong nggak jelas gitu ya. Artinya bahwa ya kalau misalkan ada orang-orang seperti mereka, terus mereka pengen kenal sama aku, pengen kenalan sama aku ya, it's okay nggak jadi masalah gitu. Aku tidak terlalu membatasi untuk berteman, tetapi yang aku batasi adalah, bagaimana cara mereka, bergaul. Itu yang menjadi sebuah batasan aku. Jadi kalau misalkan mereka bergaulnya yang menurut aku tidak membuat aku nyaman, ya aku tidak mau gitu. Tapi kalau misalkan selama kita masih berteman, ngobrol biasa, ya itu mah is okay aja, gitu. Oke. Nah, Kak El, apa sih yang bikin kamu bertahan sampai saat ini? Terus malah semakin menguatkan diri, makin meneguhkan diri dalam beribadah gitu, dalam meningkatkan iman. Oke, apa yang membuat aku kuat? Aku berpikir, gini Kak Audrey, saat ini kita hidup di dunia ya, aku berpikir bahwa dan aku meyakinkan dan ini adalah sebuah prinsip yang aku pegang ketika aku ingin melakukan sesuatu yang lebih. Ketika aku ingin melakukan banyak hal, satu prinsip yang aku selalu pegang bahwa setelah kematian itu akan ada kehidupan baru, gitu. Artinya Mhm. bahwa kita itu hidup itu nggak hanya sekedar, di dunia ini aja gitu, tetapi dunia ini adalah sebagai bentuk yang Allah kasih, yang Allah berikan sebagai ladang ya, ladang kita untuk melakukan sesuatu gitu. Artinya hal-hal yang kita lakukan di bumi ini, di dunia ini, itu akan ada imbasnya, akan ada balasannya di kemudian hari. Artinya di hari ketika setelah kematian gitu. Artinya ya satu kekuatan yang aku pegang yaitu aku berpikir bahwa
setelah kematian akan ada kehidupan. Dan aku merasa tuh setiap nanti kita mati, orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, itu mereka nggak ada yang bisa membantu gitu. Bahkan emang mereka mau nemenin kita di dalam kubur kan mereka sama sekali nggak mau. Bahkan Mereka katanya nggak kenal ya Kak, kita nggak kenal satu sama lain gitu kan nanti. iya, jadi yang benar-benar akan membantu kita adalah ibadah kita, yaitu amalan-amalan harian yang kita pegang gitu. Dan itu sangat apa ya? Sangat benar-benar yang akan memang benar-benar membantu kita gitu. Kalau Kak Audrey Betul. sendiri gitu, apa yang menguatkan Kak Audrey untuk selalu melakukan ibadah? Apa ya, lebih ke ini sih, menghitung dosa gitu. Kayak ini udah 24 tahun, oh dosaku lebih banyak daripada apa yang aku pertanggungjawabkan ke Allah gitu. Itu sih yang bikin harus dikuatkan. Sebenarnya. Karena kalau udah mikirin dosa, aduh gimana gitu ya. Aku juga berasa Bener. dosaku banyak banget. Ya kayak aku tuh, ini nggak sih Kak, bener nggak sih ya, pernyataan aku pernah baca dan pernah denger juga kalau satu dosa itu terhitung 500 tahun gitu, itu satu gitu. Sedangkan aku punya banyak banget dosa. Oh yang tentang itu ya, aku kurang tahu deh kalau itu. Tapi memang pernah dengar juga sih. Nah iya Cuma, Kak, pokoknya cuma aku dari situ tuh udah kayak, aduh itu baru satu dosa, baru satu jenis dosa gitu. Belum nanti dosa ke orang tua, dosa ke mungkin ke murid gitu, atau ke rekan kerja, teman-teman kuliah itu kan beda-beda. Kayak aduh, itu sih yang jadi acuan. dosa berarti ya. Iya sama aku juga dosa. Ya Allah. Sama ini sih, Kak, aku tuh baru-baru ini baca, aku lupa hadisnya siapa, tapi dia bilang, kita tuh justru di dunia cuman mimpi. Bangunnya itu nanti gitu. Padahal kan kita setiap hari bangun ya tidur bangun Iya. tidur. Ternyata kita tuh di dunia cuman beberapa mimpi, bangunnya nanti di akhirat. Dan itu kayak iya juga sih dan itu yang terpanjang yang bakal kita jalanin nanti, ya Iya. kan? Ya semoga kita termasuk orang-orang yang di dalam golongan-golongan orang-orang baik yang Allah berikan Amin. keberkahannya di sana. Amin. Amin. Nah, Kak El lanjut. Oke. Kak El percaya kekuatan doa nggak? Terus seberapa penting doa buat kamu? Dan menurut kamu yang paling bikin doa tuh dikabul apa? Oke. Penting banget ya. Bagi aku doa itu penting banget. Bahkan ketika kita melakukan usaha tanpa sebuah doa, itu bisa dikatakan sombong gitu. Artinya bahwa hal Mm-mm. apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau tidak adanya ikut campur tangan Allah, ya itu adalah hal yang nggak mungkin. Saya rasa semua usaha yang manusia lakukan itu selalu ada ikut campur tangan Allah selalu. Jadi kalau misalkan kita tidak berdoa dan kita merasa bahwa ya udahlah usaha gue aja gitu, gue juga sanggup kok kayak gini, ngapain doa gitu kan, ngapain sholat gitu, ngapain doa setelah sholat gitu, itu adalah orang-orang Mm-mm. yang sombong gitu. Dan biasanya ketika kita setelah selesai, maksudnya ketika kita melakukan doa, itu kita merasa bahwa kita sedang dekat gitu dengan Allah gitu, kita sedang dekat banget sama Allah. Jadi ibarat kita lagi ngobrol, kayak misalkan kita berdua nih ngobrol. Mm-mm. Ya, aku ngobrol Mm-mm. sama Kak Audrey, ini kan berasa benar-benar intens ya, artinya kita berdua sedang ngobrol gitu. Betul. Nah, doa juga seperti itu, ketika kita sedang melakukan doa dengan Allah, artinya kita sedang melakukan hubungan yang intens dengan Tuhan kita. Bahwa Allah ini pemilik segala-galanya loh, Allah bakal mengabulkan apapun yang hambanya inginkan gitu. Maka dari itu ya silakan berdoa, silakan memperbanyak doa gitu. Malah ketika hambanya memperbanyak doa, meminta apapun yang mereka inginkan lewat doa itu, malah Allah menyukainya gitu. Allah sangat menyukai orang-orang yang terus meminta sama Allah ketimbang orang-orang yang tidak pernah meminta atau kayak pokoknya bodo amat lah, nggak mau ada doa gitu. Gitu Kak Audrey. Jadi sangat penting banget malah doa. Oke. Nah, tadi Kak El, ada yang belum terjawab nih. Yang bikin Betul. doa tuh terkabul apa sih? Yang bikin doa terkabul, maksudnya gimana tuh? Contohnya gimana?
Iya, yang bikin doa itu sama Allah tuh cepet dikabul Oh, gitu. Yang bikin waktu-waktu doa itu benar-benar apa ya? Ternyata kekuatan doa tuh emang dahsyat banget gitu. mhm, Kira-kira apa yang bikin oke, pertama doa itu terkabul gitu? dilihat dari segi waktu ya. Biasanya waktu-waktu untuk doa mustajab itu yang pertama, doa di saat turun hujan deras. Ya, itu adalah di mana waktu untuk berdoa. Jadi ketika ada hujan deras, kalau bisa di situ kita berdoa meminta apapun kepada Allah. Terus selain di waktu hujan, waktu setelah azan dan, eee, sebelum sholat gitu. Artinya di situ juga ada, waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Terus abis itu juga set sujud akhir. Sujud akhir itu juga adalah waktu-waktu di mana, doa akan mudah terwujud. Terus abis itu oh ini di saat-saat kita sedang merasakan yang namanya, apa ya, kayak kesedihan yang cukup mendalam kali ya, atau misalkan kita lagi disakiti sama seseorang, merasakan sebuah penderitaan. Nah itu biasanya doanya cepet itu bakal terkabulnya. Makanya kalau misalkan kita lagi sedih ya, lagi dibuat kesal sama orang, lagi dibuat kecewa sama orang, itu banyakin berdoa, tapi jangan berdoa untuk nyumpahin itu orang ya. Karena itu adalah waktu-waktu doa yang benar-benar dikabulkan. Jadi kalau bisa doanya malah doa-doa yang baik aja, doa-doa yang untuk kita sendiri aja gitu. Jangan malah untuk apa, nyumpahin orang gitu. Oke. Kak El tapi pernah ngerasain ini nggak? Ada di titik kecewa karena doanya tidak terkabul Mmm, atau bahkan capek gitu, capek nih udah ibadah setaat mungkin gitu. Doa ya nggak putus, tapi doanya tuh nggak dikabul gitu. Jadi bikin kita putus asa. oke. Kalau kecewa sih enggak ya. Mungkin dulu pun kalau pernah kecewa itu karena aku belum tahu, kenapa doa aku belum dikabulkan. Ternyata memang ada alasannya. Artinya bahwa ketika doa kita memang belum terkabul, Allah ini memiliki rencana yang lebih baik. Artinya bahwa kalau misalkan ditanya aku pernah kecewa atau enggak, jawabannya enggak. Aku nggak pernah kecewa atas, doa-doa yang sudah aku sampaikan kepada Allah, dan aku yakin 100% gitu doa itu akan dikabulkan. Walaupun memang entah beberapa tahun lagi atau mungkin nanti Betul. dikabulkannya di akhirat kelak gitu kan, kita nggak ada yang tahu ya. Gitu, artinya alhamdulillah aku nggak pernah kecewa untuk berdoa kepada kepada Allah. Kalau Kak Audrey sendiri Betul. gitu, pernah kecewa Kak Audrey? Apa ya? Sama sih kayak kamu. Bahkan aku yang termasuk optimis sama doa. Mhm, Eh, Kisah Maryam ayat 4 itu kan dia bilang aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu mhm, ya Allah gitu. Dan aku benar ngerasain nggak pernah kecewa sama Allah. Even ya aku dalam keadaan yang terpuruk banget. mhm. Bahkan pernah Kak aku doa untuk hal yang konyol. Jadi aku tuh pernah Doa apa tuh? dikatain itu tuh dulu banget waktu waktu MI ya. Aku tuh belum se-glow up sekarang kalau Mhm, kata orang-orang Instagram. Dulu kayak dulu aku gendut, lebih tambun dari sekarang, terus masih kusam ya namanya juga anak-anak ya nggak sih. Terus dia bilang gini, anak siapa sih ini jelek banget gitu dan kayak astaga, lu ngehina makhluk Allah gitu. Aku tuh dengan polosnya kayak anak SD dikatain kayak gitu. Aku pulang, aku sholat nangis. terus aku bilang, iya, aku minta sama Allah, "Ya Allah aku pengen cantik, pengen cakep," gitu. Bener Kak, nggak lama aku SMP, Heeh, cantik gitu, maksudnya menurut aku Masya jadi kayak Allah. langsung dikabulnya ya emang gitu kan, Heeh ada heeh. prosesnya, ada waktunya. Bener, pas ketemu lagi sama tuh orang, Heeh heeh. kayak dia tuh yang kayak, anak Langsung siapa?" pangling. gitu, langsung pangling, dalam Itu hati cewek aku, apa cowok kena dah? Itu cowok, cewek oh cowok? bapak-bapak, Bapak-bapak? bapak-bapak lagi, Kurang ajar itu. tetangga. Iya, makanya kan kayak, Dia nggak punya "Nih anak anak perempuan kali? kecil." Kayaknya sih gitu. Terus aku kayak, Dia nggak punya anak perempuan. dengan aku sombongnya yang udah cantik, kayak, "Dih lu apeh?" gitu. Kayak ya udah masang jutek terus kayak, "Dulu lo kemana?" gitu, ngatain gua, gitu. Dan makanya jadi aku sampai sekarang, aku cuman percaya ya itu, ada waktu yang tepat. Mhm, betul ada Jadi waktu nggak yang tepat. kalau misalnya kecewa ya
mungkin aku ngerasanya berarti aku kurang doa gitu, aku kurang sujud gitu. Ya nggak sih? Iya. Menurut aku itu yang bikin kita tuh nggak dikabul. Iya, mungkin karena doa kita kurang kencang ya. Jadi lama Betul, dikabulin. betul, Jadi diperkuat lagi, dikencengin lagi doanya. betul, betul. Nah, Kak El, nggak berasa nih. Terakhir, Yap. Kak El bagi tips cara meneguhkan diri untuk terus beribadah buat teman-teman kita nih, buat adik-adik kita kaum milenial. Apa? Oke. Sebenarnya tips-tips ini mungkin aku masih artinya bahwa aku tidak expert ya di bagian tips-tips Mm-mm. ini. Cuma ini adalah tips-tips yang aku sering lakukan. Yang pertama adalah cobalah untuk membangun sebuah prinsip. Artinya bahwa kita harus punya kekuatan, maksudnya mindset kita itu harus dirubah gitu. Tadi yang misalkan Audrey bilang bahwa Kak Audrey mengingat sebuah dosa Kak Audrey itu kan adalah hal yang dapat memicu Kak Audrey untuk selalu melakukan kebaikan. Terus kalau tadi aku berpikir bahwa setelah kematian akan ada kehidupan. Jadi pentingnya untuk memiliki yang pertama membangun mindset atau pikiran apa yang membuat kita untuk terus melakukan ibadah dan kita bisa konsisten di dalamnya. Nah, kalau untuk yang kedua, coba untuk lebih memiliki teman-teman yang selalu mengingatkan kita. Kalau bisa ikut kajian-kajian keagamaan atau ikut apa ya kayak liko-liko gitu. Terus pokoknya harus punya teman-teman yang satu sefrekuensi lah, yang selalu mengingatkan kita dengan kebaikan gitu. Jangan sampai kita memiliki pemikiran bahwa, oh, Kak Elisa di sana itu kan orang-orangnya kaku semua, Kak. Mereka adalah Mm-mm. orang-orang yang sulit untuk diajak bercanda gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka adalah bukan orang-orang yang kaku, tapi mereka adalah orang-orang yang membuat kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan. Kayak contoh ya, misalkan dalam satu kita memiliki pertemanan di lingkungan rumah. Contohnya kayak misalkan ngomongnya anjay. Biasanya kan anjay itu kan agak sedikit kasar ya. Walaupun memang Mm-mm. sebagian orang akan berpikir itu tidak kasar gitu. Tapi kenapa ada kata-kata anjay? Kenapa nggak diganti dengan kata astagfirullah atau mungkin subhanallah dan lain sebagainya. Betul. Nah, kalau misalkan kita bercanda ngomong anjay gitu dan itu kita bercandanya di dalam lingkungan rumah orang-orang yang biasa, maka mereka tidak akan menegur kita gitu. Mereka ya udah biasa aja, ya enggak? Mereka biasa aja. Betul. Tapi kalau misalkan kita sedang bergabung dengan lingkungan yang mereka adalah orang-orang yang sedang hijrah, mereka adalah orang-orang yang mereka sedang melakukan kebaikan-kebaikan di Perubahan. dalamnya. Mereka kalaupun kita keceplosan ngomong anjay, misalkan seperti itu, pasti kita akan ditepuk bahunya Betul. gitu. Ngomongnya gitu. Jadi artinya bahwa kita perlunya untuk mempunyai lingkaran-lingkaran seperti itu. Nah, kalau untuk yang ketiga, terus membaca atau mengkaji sebuah ilmu agama. Saya rasa untuk mengkaji atau membaca ilmu agama, saya rasa ini adalah bukan orang-orang yang mereka suka agama, mereka adalah orang-orang yang punya background latar belakang agama atau orang tuanya memiliki background agama gitu ya. Bukan, tapi mereka adalah orang-orang yang mau untuk melakukan terus yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Artinya mereka ingin memiliki pengetahuan yang lebih untuk agamanya gitu mengenai tentang keagamaan. Itu Kak dari aku, jadi 3 itu aja. Mungkin kalau Kak Audrey sendiri mungkin punya tips lainnya gitu. Apa ya, kalau aku lebih ke yang pertama dulu sih, konsisten dulu. Karena nanti yang lainnya tuh akan mengikuti, kita akan memilih circle-nya kita sendiri yang sefrekuensi, ya kan, tadi yang mengingatkan kita ke hal-hal yang baik gitu. Atau ya tadi dengan kita, kalau misal kita udah konsisten, circle-nya akan ketemu sendiri, di circle itu pun pasti akan ngebahas gitu segala macam tentang ibadah. Ya nggak sih? Jadi ya konsisten dulu sih, itu menurut aku. Oke. Oke, Kak Elisa, thank you so much. Banyak banget aku Sama-sama. jadi kenal kamu. Aku jadi kenal kamu, sisi lain kamu. Emang apa? Emang selama ini nggak kenal? Gak, aku kenalnya kamu tuh yang apa ya, rada error aja gitu orangnya. Astaga, rada error. Telat masuk ke grup ya kan, telat nimbrung.
Itu kamu aku kenalnya. Sisanya ya kalau pinter jelas aku lebih pinter. Oh, iya Enggak. iya. Oke. Thank you Kak Elisa untuk hari ini untuk waktunya siang-siang obrolan kita Mhm. cukup insightful. Terus apa ya, kita libur-libur produktif banget, ya nggak Enggak, sih? Oh enggak, ya Kak El, aku malah senang banget kayak gini apa? tahu. Aku senang banget kalau kayak gini malah. Lebih lebih ini ya, ada variasi kegiatan nggak sih? Iya, jadi Daripada lebih skripsi bervariasi. terus. Jadi kayak lebih menantang juga, maksudnya kayak, oh ya harus ngomong, gitu. Betul betul betul. Lebih ngasah nggak ya? Mhm. Oh ya Kak Elisa tadi kata kan lagi sakit, gimana keadaannya? Alhamdulillah masih sakit sebenarnya. Cuma udah lebih baikan dari kemarin. Kayaknya panas dalam deh Terima ini aku. kasih. Oh alah. Thank you banget ya, padahal lagi sakit tapi masih mau menyempatkan Iya. diri untuk hadir di channel aku. Mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu di virtual lainnya atau mudah-mudahan Amin. ada secepatnya di pandemi selesai terus kita offline Bisa-bisa. konten lagi. Hmm. Sukses terus Oke, Kak itu. Audrey. YouTube-nya juga Kael semoga juga terus berkembang. lancar-lancar. Amin, amin, amin. Kael lancar-lancar, terus kontennya aku tungguin, Siap. konten-konten barunya. Apa ya, terus ditunggu undangannya juga. Undangan apa nih? Undangan Undangan wisuda. undangan ini kamu, seminar kamu. Oh, iya 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 iya. Oke. Oke, itu aja ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Kak Audrey, sehat selalu.